Bukti audit. Apa itu bukti audit? Menurut audit standar, bukti audit adalah serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dan pada prakteknya, auditor eksternal harus berhadapan dengan informasi dengan jumlah yang sangat besar, walaupun tidak semuanya dapat digunakan sebagai bukti audit. Jika mengacu pada audit standar, di mana bukti audit harus mencukupi dan sesuai, bukti audit dapat diperoleh melalui pemeriksaan catatan dari transaksi akuntansi dan informasi pendukung lainnya, misalnya melalui observasi, konfirmasi dari pihak ketiga, dan informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan. Tujuan audit. Tujuan umum audit sebagai berikut. Yang pertama adalah kelengkapan atau completeness. Kelengkapan atau completeness adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Tujuan yang kedua adalah ketepatan atau akurensi. Ketetapan atau akurensi adalah untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat. Kemudian tujuan umum yang ketiga adalah eksistensi atau existence. Eksistensi adalah untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi, transaksi tercatat tersebut harus benar-benar terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat adalah penilaian atau valuation. Penilaian adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Kemudian yang kelima adalah klasifikasi atau classification. Klasifikasi yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasi dengan tepat. Tujuan audit yang keenam adalah pisah batas atau cut-off. Pisah batas adalah untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat, tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Kemudian tujuan umum yang terakhir atau yang ketujuh adalah pengungkapan atau disclosure. Pengungkapan adalah untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Asersi manajemen dan tujuan audit. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan yang bersifat implisit dan eksplisit, di mana pernyataan tersebut dapat diklasifikasikan dalam 5 golongan besar, yaitu existence atau keberadaan, occurrence atau kejadian, right and obligation atau hak dan kewajiban, valuation atau penilaian atau alokasi, dan presentation atau penyajian. Kemudian tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material. Sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Hubungan asersi manajemen dan tujuan audit. Yang pertama, asersi manajemen keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan aktiva dan kewajiban entitas pada tanggal tertentu dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu. Kemudian ada kelengkapan. Dia berhubungan dengan semua transaksi dan semua rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.
Kemudian ada hak dan kewajiban. Berhubungan dengan aktiva adalah hak entitas dan hutang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Kemudian penilaian alokasi berhubungan dengan komponen aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kemudian penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan komponen tertentu dalam laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga ini berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Poin ini merujuk pada bukti audit yang berkompetensi harus didapatkan dari inspeksi terhadap pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi untuk dasar yang relevan, sehingga dapat menghasilkan pernyataan pendapat dari laporan keuangan yang telah diaudit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan itu terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan atau validity bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen. Dalam hal ini, bukti audit atau audit evidence berbeda dengan bukti hukum atau legal evidence yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan audit. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti lain yang menguatkan kesimpulan seluruhnya terpengaruh terhadap kompetensi bukti. Cukup tidaknya bukti. Kecukupan bukti audit lebih berkaitan dengan kuantitas bukti audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit yakni pertama adalah materialitas. Auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan, karena tingkat materialitas dan kuantitas bukti audit memiliki hubungan terbalik. Maka, semakin rendah tingkat materialitas, semakin banyak kuantitas bukti yang diperlukan. Sebaliknya, jika tingkat materialitas tinggi, maka kuantitas bukti yang diperlukan pun akan semakin sedikit. Faktor yang kedua adalah resiko audit. Resiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. Rendahnya resiko audit berarti tingkat kepastian yang diyakini auditor mengenai ketepatan pendapatnya adalah tinggi. Tingginya tingkat kepastian tersebut menuntut auditor untuk menghimpun bukti audit yang lebih banyak. Faktor yang ketiga adalah faktor-faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. Auditor memiliki keterbatasan sumber daya yang akan digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai acuan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas. Auditor harus memperhitungkan apabila setiap tambahan waktu dan biaya untuk pengumpulan bukti audit memberikan manfaat terhadap kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan. Faktor yang keempat adalah ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Semakin besar populasi, semakin besar jumlah sampel bukti audit yang harus diambil dari populasi. Sebaliknya, semakin kecil ukuran populasi, semakin kecil pula jumlah sampel bukti audit yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi berkaitan dengan homogenitas atau variabilitas unsur individu yang menjadi anggota populasi. Auditor memerlukan lebih banyak sampel bukti audit dan informasi yang lebih kuat atau mendukung tentang populasi yang bervariansi anggotanya daripada populasi yang seragam. Kompetensi bukti audit.
Kompetensi atau reliabilitas adalah bahan bukti yang berupa catatan akuntansi, berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian internal klien, semakin kompeten juga catatan akuntansi yang dihasilkan. Kompetensi bukti yang berupa informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni sebagai berikut. Faktor yang pertama, yakni relevansi bukti. Bukti audit yang relevan adalah sesuai atau tepat jika digunakan untuk suatu maksud tertentu. Bukti yang relevan lebih kompeten daripada bukti yang tidak relevan. Faktor yang kedua adalah sumber informasi bukti. Sumber informasi sangat berpengaruh terhadap kompetensi bukti audit. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar entitas yang independen merupakan bukti yang paling tepat dan dapat dipercaya. Faktor yang ketiga adalah ketetapan waktu. Kriteria ketetapan waktu berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti audit. Ketetapan waktu sangat penting, terutama dalam melakukan verifikasi atas aktiva lancar, utang lancar, dan akun surplus defisit terkait karena berkaitan dengan apakah cut-off atau pisah batas telah dilakukan secara tepat. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang keempat adalah objektivitas. Bukti audit yang bersifat objektif lebih dapat dipercaya atau reliable dan kompeten daripada bukti audit yang bersifat subjektif. Dalam menelaah bukti subjektif seperti estimasi manajemen, auditor harus mempertimbangkan kualifikasi dan integritas individu pembuat estimasi dan menentukan ketepatan proses pembuatan keputusan dalam membuat judgement. Pembahasan selanjutnya adalah bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Bukti audit kompeten harus didapatkan lewat inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan yang diaudit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor seputar kelayakan bukti audit, yaitu faktor yang pertama adalah pertimbangan profesional atau professional judgment, yang berarti probabilitas seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem akuntansi klien merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Faktor yang kedua adalah integritas manajemen atau manajemen integrity, yang berarti sikap kejujuran dari pihak manajemen perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Auditor akan meminta bukti kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Faktor yang ketiga adalah kepemilikan publik versus terbatas, yang berarti suatu jenis perusahaan apakah termasuk jenis perusahaan terbuka atau perusahaan terbatas. Auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh di kalangan terbatas. Faktor yang keempat adalah kondisi keuangan atau financial condition, yang menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan laba atau dalam kondisi merugi. Auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan auditan dan mutu pekerjaan audit yang telah dilaksanakan, sekalipun jika perusahaan yang telah diaudit mengalami kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. Pembahasan selanjutnya adalah tipe bukti audit. Tipe bukti audit dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni tipe data akuntansi dan tipe informasi penguat. Yang pertama adalah tipe data akuntansi. Tipe data akuntansi terdiri atas yang pertama adalah pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakannya dalam kegiatan usahanya setiap hari. Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua adalah catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dengan
melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. Dengan demikian, catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengolahan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Tipe yang kedua adalah tipe informasi penguat. Terdiri atas, pertama ada bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Pengamatan fisik terhadap suatu aktiva merupakan cara untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa, untuk menentukan kuantitas, dan merupakan suatu usaha untuk menentukan mutu atau keaslian kekayaan tersebut. Yang kedua adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan angka atau simbol-simbol yang lain. Menurut sumbernya, bukti dokumenter ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirimkan langsung kepada auditor. Yang kedua, bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas dan disimpan dalam arsip klien. Dan yang ketiga, bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Kemudian, tipe informasi penguat yang ketiga adalah perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor dapat berupa: pertama, footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan vertikal. Kemudian ada cross-footing, yaitu pembuktian ketelitian penjumlahan horizontal. Kemudian ada pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. Dan yang terakhir ada pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha laba per saham yang beredar, taksiran pajak perseroan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah bukti lisan. Dalam rangka pengumpulan bukti, auditor banyak meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Kemudian yang kelima adalah perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor harus melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam 1 tahun sebelumnya. Yang keenam adalah bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya, spesialis yang digunakan oleh auditor bukan orang atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan klien. Kemudian terdapat juga 3 bukti audit menurut Conrad. Yang pertama itu ada physical evidence, yaitu segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya seperti bukti fisik yang diperoleh dari cast of name, observasi terhadap persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap. Kemudian yang kedua adalah confirmation evidence, yaitu diperolehnya mengenai eksistensi kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya, jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek, dan konfirmasi dari penasihat hukum klien. Kemudian yang ketiga adalah documentary evidence, yaitu catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya, faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Kemudian yang keempat itu adalah mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali, misalnya footing, cross footing, dan existence dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban pengusutan, perhitungan beban bunga, laba rugi, penarikan aktiva tetap, PPh, dan accruals, serta rekonsiliasi atau pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha, dan hutang menurut buku besar dan subbuku besar. Kemudian yang kelima adalah analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaah analitis terhadap informasi keuangan klien.
dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantive test, dan pada akhir pengerjaan lapangan atau audit fieldwork. Kemudian, tipe yang terakhir adalah hearsay atau oral evidence, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan yang diajukan auditor. Contohnya, pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya contingent liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, serta kejadian penting sesudah tanggal neraca. Selanjutnya adalah prosedur audit. Seringkali, orang merasa bahwa auditor dengan sengaja mencari-cari kesalahan dari sebuah perusahaan. Karena dengan semakin banyak kesalahan yang ditemukan, semakin banyak pula pendapatan yang didapatkannya. Padahal, dalam hal proses audit, auditor harus menjalankan prosedur yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya prosedur audit adalah agar audit dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Selain itu, dengan adanya prosedur, maka hasil yang didapatkan juga lebih akurat dan dapat dipercaya. Prosedur audit yang dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi: yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Inspeksi terhadap dokumen dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Inspeksi terhadap kondisi fisik sesuatu, misalnya aktiva tetap, dapat diperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut. Yang kedua adalah pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contohnya adalah pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan, pembuatan atau persetujuan voucher, dan cara penyimpanan kas. Dengan observasi, maka dapat diperoleh bukti visual pelaksanaan suatu kegiatan, dan objek yang diamatinya adalah karyawan, prosedur, dan prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah permintaan keterangan. Permintaan keterangan dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, sehingga bukti yang dihasilkan berupa bukti lisan dan juga bukti dokumenter. Contohnya seperti permintaan keterangan mengenai tingkat keusahaan kesediaan di gudang dan kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasihat hukum. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat adalah konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa dilakukan yaitu: pertama, auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. Kemudian, klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. Dan yang terakhir, auditor menerima jawaban langsung dari pihak tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prosedur audit dalam pengumpulan bukti, yakni meliputi pertama ada penelusuran atau fetching. Penelusuran merupakan penelusuran informasi sejak data direkam pertama kali dalam dokumen. Kemudian dilanjutkan pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Prosedur ini biasanya diterapkan terhadap bukti dokumenter. Contohnya itu seperti pemeriksaan transaksi penjualan yang dimulai dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer, kemudian diusut dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. Dan penelusuran ini biasanya bertujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan atau vouching. Prosedur ini tuh berlawanan dengan penelusuran. Penelusuran bertolak dari dokumen kemudian menyusut pencatatannya ke dalam catatan akuntansi. Sedangkan dalam vouching bertolak dari catatan akuntansi kembali memeriksa dokumen yang mendukung informasi. Dan prosedur ini tuh biasanya bertujuan
untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Dan prosedur audit ini dilakukan dengan pertama, inspeksi terhadap dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Kemudian yang kedua, membanding dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Kemudian yang ketiga itu penghitungan atau counting. Prosedur ini meliputi penghitungan fisik terhadap sumber daya berwujud dan pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Perhitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut tercetak digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Kemudian yang keempat adalah scanning, merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan laporan untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Selanjutnya yang kelima adalah pelaksanaan ulang atau reperforming, merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan klien. Umumnya diterapkan pada penghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Contohnya, penghitungan ulang jumlah total dalam jurnal, penghitungan ulang biaya depresiasi, biaya bunga terutang, perkalian antara kuantitas dan harga satuan dalam inventory summary set, dan penghitungan ulang dalam penjumlahan rekonsiliasi bank. Kemudian yang keenam adalah teknik audit berbantuan komputer. Dilakukan bila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik. Contohnya, auditor menggunakan suatu komputer audit software tertentu dalam melakukan penghitungan jumlah saldo piutang menurut buku pembantu piutang usaha, pemilihan nama debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi, penghitungan berbagai rasio dalam prosedur analitik, serta perbandingan unsur data yang ada dalam berbagai file. Selanjutnya adalah situasi audit yang mengandung resiko. Dalam situasi tertentu, resiko terjadinya kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar, seperti contoh berikut ini. Yang pertama itu ada pengendalian intern yang lemah. Pengendalian intern menentukan jumlah dan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Dalam situasi yang pengendalian intern dalam suatu bidangnya lemah, maka auditor harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti audit yang lebih rinci lainnya untuk mengganti bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian intern yang lemah tersebut. Selanjutnya yang kedua itu kondisi keuangan yang tidak sehat. Suatu perusahaan yang mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi hutangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih atau sediaan barang, dagangan yang sudah tidak laku dijual atau lupa mencatat utangnya. Hal ini tidak mungkin terjadi dalam perusahaan yang keadaan keuangannya baik, yang ditetapkan dalam perusahaan dan penafsiran transaksi perusahaan yang tidak konsisten dengan yang telah diikuti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tarif pajak yang drastis akan mendorong perusahaan untuk menggeser pengakuan pendapatan dalam periode yang pajaknya masih relatif rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah usaha yang bersifat spekulatif. Auditor yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang kegiatannya dalam usahanya yang bersifat spekulatif akan menghadapi resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat itu adalah transaksi perusahaan yang kompleks. Klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung resiko besar bagi auditor
bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional. Kemudian yang kelima itu adalah manajemen yang tidak dapat dipercaya. Sebelum menerima suatu perusahaan sebagai klien, auditor publik harus memperoleh informasi mengenai latar belakang atau riwayat para direktur dan para manajernya. Auditor harus waspada terhadap manajer yang pernyataan-pernyataan lisannya terhadap sebagian atau seluruhnya itu tidak benar. Kemudian yang keenam adalah penggantian auditor klien yang mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas. Biasanya terjadi mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor yang lama. Tetapi, seringkali terjadinya penggantian auditor tersebut disebabkan adanya perselisihan antara klien dengan auditor publiknya, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya. Dan klien baru yang pernah mengganti auditornya merupakan klien yang beresiko besar bagi auditor penggantinya. Kemudian yang ketujuh itu adalah perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Jika tarif pajak penghasilan tiba-tiba dicatat sangat besar, maka reaksi wajar perusahaan yang terkena adalah mencari cara meminimumkan penghasilan atas laba kena pajak. Seringkali, beban pajak ini menyebabkan pergantian prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam perusahaan dan penafsiran transaksi perusahaan yang tidak konsisten dengan yang telah diikuti tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tarif pajak yang drastis akan mendorong perusahaan untuk menggeser pengakuan pendapatan dalam periode yang pajaknya masih relatif rendah.